Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Dwi Kurniawan, NIM 1915061. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review cPanel dari Private Cloud Unila dan membuat database baru pada cPanel dari Unila. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka alamat untuk membuka cPanel Unila, kemudian mengisikan username dan passwordnya, lalu klik login. Selanjutnya di sini akan muncul beberapa fitur yang bisa digunakan. Di sini terdapat fitur email. Fitur email di sini digunakan untuk mengelola email yang berkaitan dengan subdomain dari IT Lab Unila ACID. Jadi misalkan kita akan membuat email account baru dengan domain Unila ACID. Di sini kita juga bisa melakukan filter email, mailing list, dan melakukan spam filter. Oke, selanjutnya di sini terdapat menu files. Jadi menu file di sini digunakan untuk mengelola file pada website kita. Di sini terdapat file manager digunakan untuk mengelola file secara manual. Kemudian ada image yang digunakan untuk mengelola file gambar. Di sini terdapat directory privacy. Di sini juga terdapat informasi disk yang digunakan. Kemudian di sini terdapat fitur FTP, di mana fitur FTP di sini digunakan bila mana ketika kita ingin melakukan upload file ke dalam website kita, jika terjadi kesalahan atau meminimalisir kesalahan, kita dapat menggunakan FTP accounts. Kemudian di sini kita juga dapat melakukan backup file dan melakukan restore file. Selanjutnya terdapat fitur database. Pada database ini kita dapat mengelola atau membuat database pada website kita. Di sini terdapat fitur phpMyAdmin untuk mengelola database kita. Kemudian di sini terdapat MySQL database yang digunakan untuk membuat database baru dan melihat database yang telah digunakan. Kemudian di sini terdapat MySQL database wizard. Ini juga merupakan menu untuk membuat database dengan panduan dan kita dapat melakukan remote MySQL-nya. Selanjutnya di sini terdapat domains. Domain di sini digunakan untuk mengelola domain atau nama webnya. Di sini kita juga dapat melakukan penambahan subdomain. Jadi kita bisa membuat alamat baru dengan subdomain itlab.unila.acid. Selanjutnya di sini terdapat metrik. Metrik ini digunakan untuk berkaitan dengan seperti pemantauan. Di sini ada pemantauan jumlah pengunjung, kemudian melihat log error, dan untuk mengecek bandwidth-nya. Dan di sini terdapat security yang digunakan untuk mengelola keamanan dari website kita. Misalnya di sini terdapat SSH access, kemudian ada IP blocker, kemudian ada pengelola sertifikat SSL, dan lain-lain. Selanjutnya di sini terdapat menu software. Software di sini untuk mengelola aplikasi yang bisa digunakan untuk pendukung website kita. Yang di sini ada PHP Peer Package, kemudian di sini ada Peer Module dan lain-lain. Selanjutnya di sini terdapat fitur Advanced. Jadi ini merupakan fitur tambahan. Di sini kita bisa melakukan cron jobs, kemudian bisa melakukan track DNS, kemudian ada index, error page, dan sebagainya. Selanjutnya ada menu preference. Jadi menu preference di sini ini merupakan menu yang digunakan untuk mengelola cPanel-nya. Jadi di sini kita bisa mengubah password and security, kemudian bisa melakukan perubahan bahasa, kemudian melakukan perubahan tampilan, perubahan informasi kontak, dan mengelola user. Selanjutnya di sini terdapat menu aplikasi yang terhubung dengan WordPress. Jadi di sini kita dapat melakukan penambahan WordPress baru dan mengelola WordPress yang telah dibuat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan direktori file baru. Untuk membuat direktori file baru, kita menuju ke menu Files, kemudian klik File Manager. Di sini akan terlihat beberapa direktori-direktori. Di sini kita pilih yang public_html. Kemudian kita menuju ke direktori KMMI. Nah, selanjutnya di sini terdapat direktori-direktori yang telah dibuat oleh teman-teman.
Oke, di sini saya telah membuat direktori bernama dengan nama saya sendiri. Nah, untuk membuat direktori baru, kita cukup melakukan klik folder di sini. Kemudian kita akan menambahkan nama foldernya. Kemudian klik create new folder. Oke. Di sini sudah terbuat direktori filenya. Kemudian di sini kita akan membuat file baru dengan nama index.html. Jadi untuk membuat file baru bernama index.html, kita perlu mengklik file di sini. Nah, kemudian kita beri nama filenya, misalnya di sini index.html. Nah, index.html ini digunakan untuk membuat websitenya. Jadi kita nantinya akan melakukan pengecekan terhadap directory file melalui index.html ini. Oke, untuk melakukan pengecekan website yang telah kita buat, di sini kita akan melakukan copy dari linknya. Di sini kita copy IT Lab-nya. Kemudian kita copy yang di sini, directory file kita. Jadi di sini alamatnya menjadi itlab.unila.acid/public_html, kemudian /kmmi/anggi_dwi_kurniawan. Oke, kita enter. Wow. Di sini terdapat kesalahan. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa halaman yang ditampilkan itu kosong. Nah, ini karena pada file index.html ini itu tidak ada isinya, jadi ini masih kosong. Nah, untuk menambahkan isinya, kita di sini bisa melakukan edit. Oke, di sini akan muncul command line yang bisa kita isikan dengan kode-kode program yang nantinya akan ditampilkan pada websitenya ketika kita mengakses directory file ini. Oke, di sini saya akan membuat teks berjalan seperti ini. Kemudian setelah kita menuliskan kodenya, kita lakukan save change. Tunggu, kemudian kita akses alamat direktori yang tadi. Nah, maka di sini akan muncul teks yang telah saya buat. Nah, dari sini kita berhasil menampilkan web dari direktori file yang telah dibuat. Oke, selanjutnya kita akan membuat database baru. Caranya, kita menuju ke database, kemudian kita menuju ke MySQL database atau MySQL database wizard. Di sini saya akan menggunakan yang MySQL database wizard. Oke, di sini kita akan melakukan create a database. Jadi kita di sini kita perlu menuliskan nama dari database-nya. Jadi di sini saya menggunakan nama database-nya. Ini, kemudian kita klik next step. Oke. Di sini kita diminta untuk membuat username dan password untuk mengakses database-nya. Di sini saya menuliskan username-nya, kan password-nya supaya lebih mudah. Kita klik password generator ini, kemudian kita klik generate password seperti ini. Nah, setelah menemukan kombinasinya, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, untuk supaya tidak lupa, kita perlu menyimpannya di notepad. Ini passwordnya, kemudian username-nya ini. itlab uni_. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik create user. Nah, di sini terdapat privilege yang bisa kita gunakan pada user untuk mengakses database ini. Jadi user ini nanti bisa ngapain aja. Di sini kita klik yang all privilege, kemudian kita klik
change. Oke, selesai. Di sini kita telah berhasil membuat database baru. Kali kita ke home. Di sini kita klik yang MySQL database. Nah, oke, di sini telah muncul database baru yang telah dibuat, baru saja kita buat, yaitu itlab_uni_anggi_kurniawan_db. Oke, ini username-nya. Tapi di sini saya telah membuat database sebelumnya, jadi database yang baru tadi saya buat ini akan saya hapus. Karena saya akan menggunakan database yang telah saya buat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan mengelola database-nya. Kita klik di sini phpMyAdmin. Kemudian kita menuju ke directory database yang telah dibuat. Oke, di sini kita perlu menuliskan database yang akan kita buat. Jadi di sini saya menuliskan database-nya itu data sensor. Oke, kita butuh kolomnya 3. Nah, kita butuh ID, jarak, dan waktu. Klik go. Jadi di sini yang pertama kita klik ID namanya. Untuk ID di sini saya menggunakan tipe data integer. Oke, karena ID-nya berupa angka yang akan dimunculkannya. Kemudian di sini kita perlu mencentang auto increment supaya ID yang masuk itu secara otomatis. Di sini size-nya saya buat 10. Untuk kolom yang kedua ini kita kasih waktu. Untuk tipe datanya saya di sini menggunakan varchar. Nah, untuk panjangnya kita isikan 100. Kemudian terakhir itu jaraknya. Ini juga saya menggunakan tipe datanya varchar. Oke, di sini udah terbuat database baru dengan 3 kolom, ada ID sebagai primary key, kemudian ada waktu dan jarak. Oke, sampai di sini saya telah berhasil membuat database barunya. Oke, selanjutnya kita kembali ke home dari cPanel. Kemudian kita akan melakukan edit di file manajernya. Oke, di sini kita langsung aja ke file manager. Di sini kita akan membutuhkan data arsip yang telah disiapkan untuk menampilkan data sensornya. Jadi di sini kita klik upload karena kita akan melakukan upload filenya dari komputer. Oke, di sini kita klik select file. Kemudian kita masukkan file yang akan diupload. Di sini ada materi workshop IoT ultrasonic. Oke, setelah selesai diupload, di sini kita akan reload foldernya. Maka di sini akan muncul file yang telah kita upload tadi. Di sini kita perlu melakukan ekstrak. Jadi kita tinggal klik kanan, kemudian klik ekstrak, kemudian akan muncul folder bernama IoT. Kita buka foldernya, kemudian di sini kita menuju ke file koneksi.php. Selanjutnya kita klik edit. Di sini kita akan melakukan penautan dari file koneksi.php ini dengan database yang sudah dibuat. Oke, di sini saya telah memasukkan informasi dari database saya. Ini yang terdapat pada MySQL tadi. Oke, di sini ada database saya bernama itlab_uni_anggi_kurniawan_db. Oke, di sini DB name-nya sama. Kemudian passwordnya
Dan username-nya di sini ada itlabuni_adk17. Oke, untuk localhost-nya ini. Kemudian kita save change. Selanjutnya kita klik yang file load.php. Di sini ada perubahan yang harus kita lakukan, yaitu di sini terdapat insert into sensor underscore jarak. Jadi sensor underscore jarak ini kita sesuaikan dengan nama database yang kita buat di sini tadi. Di sini saya menggunakan nama database-nya itu data underscore sensor. Kita salin, kemudian kita masukkan di sini. Kita save change. Oke, di sini saya lupa untuk mengganti parameternya, itu ada jarak dan waktu pada file dari load.php-nya. Kita klik save change. Oke, di sini kita masukkan ulang datanya. Oke, di sini akan muncul peringatan new record create success. Oke. Kemudian kita masukkan 30, sukses, 50, sukses. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Nah, di sini akan muncul data-data yang telah diinputkan tadi. Di sini muncul 100, kemudian ada 30 dan 50 sesuai dengan data yang telah saya inputkan sebelumnya. Selanjutnya, setelah pengecekan data menggunakan cara manual, di sini saya akan melakukan pengecekan visualisasi data. Oke, kita menuju ke folder directory graph. Oke, di sini kita perlu mengubah file koneksi.php-nya. Ini sama seperti yang tadi yang sebelumnya. Pada koneksi.php yang terdapat di folder IoT. Kita perlu mengubah local user, password, dan DB name-nya. Oke, di sini saya akan mengkopikan saja. Kemudian kita paste ini, kemudian kita save change. Selanjutnya kita juga perlu mengubah file live server data. Ini juga sama. Oke, di sini terdapat select from sensor. Di sensor ini kita ubah menjadi database yang telah kita buat di sini, database-nya data sensor. Nah, di sini ada order by ID dash limit 1. Jadi di sini akan menampilkan data terakhir dari ID yang dimasukkan. Oke, save change. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan live server datanya. Di sini kita tulis linknya seperti ini. Kemudian dari grab, kemudian nama filenya di sini live server. Data.php. Oke, kita enter. Nah, maka di sini muncul 50 nih datanya. Nah, ini sesuai nih dengan yang terakhir, data terakhir yang diterima oleh database ini, yaitu 50. Yang ditampilkan pada live servernya itu juga data terakhirnya di sini 50. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan grafik dari nilai yang diinputkan ke database. Nah, ini menggunakan data dari programnya. Oke, di sini kita menggunakan file yang index.php ini. Jadi di sini kita cek dulu. Nah, ini merupakan kode yang digunakan untuk menampilkan visualisasi grafik dari data yang diterima menggunakan dummy
data sensor. Oke, di sini kita perlu menggunakan Jupyter untuk melakukan dummy data sensor, penguploadan dummy data sensornya. Oke, setelah berhasil masuk ke Jupyter Lab-nya, kita klik New, kemudian kita klik yang Python 3. Oke, selanjutnya di sini saya sudah mempersiapkan coding untuk melakukan input datanya. Di sini terdapat URL, URL-nya ini diubah sesuai dengan directory file pada database yang telah kita buat. Oke, kita copy saja. Ini kita klik Run. Nah, di sini akan muncul kirim data berhasil. Oke, kita pause dulu. Dan ini kita akan melakukan cek di database-nya. Nah, di sini dapat terlihat bahwa database-nya itu bertambah filenya. Jadi untuk data yang diterima oleh database ini juga nilainya bervariasi, nilai acak, nilai random. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data-data ini secara real time menggunakan grafik. Kita klik di sini. Oke, di sini sudah muncul real time grafik sensor jarak. Ya, kita langsung running aja programnya. Kita akan bagi layarnya ke dua bagian. Nah, setelah kita run, di sini akan muncul grafiknya, akan terlihat pergerakan grafiknya. Oke, di sini muncul 168, 87, 207, 176. Di sini akan menghasilkan visualisasi data dengan grafik yang diterima menggunakan dummy program ini. Untuk data yang diterima itu nilainya secara random. Oke, kita di sini akan coba untuk stop. Nah, maka grafik di sini juga akan ikut berhenti. Ya, di sini berhenti di 172. Oke, misalnya kita akan menjalankan lagi, kita klik run. Nah, maka visualisasi grafiknya juga akan bergerak lagi secara real time, sesuai dengan data yang telah diinputkan secara acak oleh program ini. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang review dari cPanel dari itlab.unila ICID atau Private Cloud di Unila. Berikut cara pembuatan database dan bagaimana cara memasukkan data ke database-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.